semua. Pertama kami mohon maaf karena baru terima kata ya. Tadi datangnya jam berapa Pak Ibu? Jam 2 Pak. Tadi saya ada tamu dari bangun sumut masalah lingkungan, karena saya akan salah satu pembicaranya di Jumat mendatang. Jadi mereka audiensi sebentar karena orang bidang kesehatan buat sore hari ini buat Bapak Ibu yang hadir. Ada ibu-ibu juga kan? Ada. Dari LPM Kota Medan. Ya, salam kenal, saya Suryadi Panjaitan. Ya. Ini Bu Sekretaris Bu Suti Nasution. Kita masuk. Ya. Beliau ini kalau kenal Bapak Ibu, ini istri mantan sekda kita Pak Saiful Bahri. Ya. Yang sebelah kiri kayak bule ini Ibu Ruth Tobi, nah, Kepala Bidang P2KL. Yang ini datang yang agak mok-mok sedikit, agak langsing, Bahdin Kabit pengelolaan sampah dan limbah B3. Ya, pusat sampah Kota Medan beliau lah. Kemudian nanti sebentar lagi datang Kabit Tata Lingkungan itu Hedi, itu masalah perizinan AMDAL semua. Kalau itu ini perizinan PKD itu pertek namanya, prosedur teknis masalah emisi udara, air. Ini apa itu? TPS B3, limbah B3, B3. Satu lagi penatan Alwendra Baru, Kabit Penatan, itu polisinya Dinas Delham. Kalau ada pengaduan masyarakat, dia turun duluan, ya, dengan timnya. Jadi kami ada satu sekretaris 4 bidang. Bapenda, Dispenda gabung dengan kebersihan lingkungan. Ya. Itulah dulu sekilas masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat Bapak Kadis kami yang ganteng, baik hati. Kami datang kemari sudah ada dalam sajian di meja ini Pak Kadis, luar biasa menyambut tamu. Tadi teman-teman nanya udah bisa dicicipi, biasanya saya bilang kalau ada dicicipi aja lah, saya bilang. Silakan. Terima kasih Pak Kadis. Ya. Dengan Ibu mantan sekda lah ya. Iya. Saya udah kenal lama, dulu sering dekat sama Pak Ajak Bu. Dosen. Oh iya. Ya. Dan dulu bersama-sama beliau, apalagi beliau dulu sedang dalam sakitnya ada Bu. Dan kasus-kasusnya kan gitu kan. Saya selalu mendampinginya. Ibu Rutobing yang kami hormati, Abang dan yang suspek kami lihat. Ini ketua kami Pak. Oh iya. Ketua kami yang angkat besi, beliau lalu pesawat. Oh dia angkat besi ini. Wah, setelah Pak Husni dan apa? Dan bersama-sama beliau dulu di Papsi ya Bang ya, Papsi. Kemudian di lapangan Seri Jumpa. Masih ada ditarik-tarik uluran keluarga, masih ada juga Bang. Oh gitu. Family 100. Hadir bersama kami di sebelah kanan saya ini adalah Raju Gobal, familia Sahrulkan Pak, Sekretaris LPM Kota Medan. Bersama kita ada Pak Boy Miharjang, beliau kita angkat menjadi koperasi, bidang koperasi. Beliau adalah tugasnya sehari-hari Direktur Operasional Rumah Potong Hewan. Oh, oke. Kemudian Pak Wahyu, Iya. itu adalah wakil ketua kita, ketua OKK. Dan di Pak Wahyu ini di samping ini juga ketua Projo Sumatera Utara ya. Oh, oke. Kemarin sibuk mau pemilihan Gibran berangkat juga lah dia.
Kemudian yang pakai baju kotak-kotak itu adalah wakil ketua juga, Iya. Supran Daulay. Iya. Beliau adalah pengusaha dan khusus STNK mobil baru beliau. Oke itu Pak. Oke ya Pak. Oke kita Pak. Kemudian ada tim media yang baju putih, semuanya baju putih ini tim media Pak. Oke. Kemudian di sebelah kanan itu ada Rano wakil sekretaris. Kemudian itu yang agak hitam juga saudara beliau ini juga Ustadz Alam Sah Pak. Oke. Beliau aktivitasnya lebih banyak jemaahnya di daerah Sunggal ini. Oh ya Pak Tapi Ustaz. beliau juga pengurus Al-Wasliyah Kota Medan. Oke. Beliau mungkin banyak buah pikiran mau disampaikan dan mungkin banyak ditanyakannya ya Pak, karena dia udah senang kali mau jumpa bapak. Karena banyak kali sampah yang dia urus dan lagi hijaukannya. Kemudian ada teman-teman kita yang di belakang, ini semua para aktivis LPM. Iya. Saya sendiri adalah Haji Rudi Suntari SAGMM, Ketua Pelaksana Tugas karena yang lama almarhum sudah meninggal Pak, kan lebih kurang sebulan, oleh Sumut ditunjuk sebagai pelaksana tugas. Karena baru maka kita mau mengenalkan diri ini Pak. Oke. Saya sehari-hari juga dulu tapi Direktur Rumah Potong Hewan, Direktur Pengembangan Rumah Potong Hewan juga di Kota Medan, saya Pak Wali. Kehadiran kami di sini adalah untuk bersinergi, berkolaborasi terkait dengan tekniknya Medan, yaitu kolaborasi Medan Berkah. Kami tidak memperpanjang malam lagi Pak dari saya, mungkin aja teman-teman aja mungkin menambahi, silakan aja terkait dengan keinginan kita membantu Dinas Lingkungan Hidup, apa yang bisa kita sinergikan, peran apa yang bisa diambil oleh LPM untuk membantu kolaborasi Medan Berkah sehingga diharapkan hasil-hasil itu lebih cepat. Barangkali itu Pak dari saya, lanjut aja pada teman-teman yang pada Pak Kadis dulu. Mohon arahan dan bimbingan kepada kami Pak, di peran mana kami yang bisa membangun memberdayakan masyarakat khususnya dalam dampak lingkungan hidup. Terima kasih ya Pak ya. Terima kasih buat semua. Pertama, kami merasa senang hati juga, bangga bisa kita ketemu. Ya, tadi pun saya cerita dengan adik-adik mahasiswa. Saya bilang, pertanyaan saya pertama, kenapa dia minat dengan lingkungan? Jawab gitu saya bilang. Kan saya hanya melihat sampah sekeliling, sederhana sekali saya bilang. Dia nggak bisa jawab lagi. Dan memang untuk Kota Medan di bawah pimpinan Pak Wali kita ini, Muhammad Mulia Kita Setia, salah satu programnya itu masalah kebersihan atau ke arah selatan. Ya lewat itu, buang lagi. Kami terkesima tadi mendengar paparan dari Pak Kadis. Sebenarnya apa yang Bapak paparkan tadi, di belakang kami ada Bu Delia, Bu Erlina. Mana Bu Erlina? Iya. Iya, ini bagian recycle kita ya Pak. Dan kami tadi kami suruh pulang karena kami mau ikut audiensi ke lingkungan hidup. Sementara Bu Erlina ini masih berkegiatan tadi di PKK Kota Medan. Kegiatan dari sampah itu menjadi sesuatu aksesoris, dan itu juga ada di bawah. Nanti mungkin bisa dikasih juga nanti ke Pak Gadis. Ini distribusi. Tapi kalau 25.000 ke 30.000 itu bagi masyarakat yang ekonominya rendah, mungkin saya rasa kesulitan. Jadi kemarin kami diskusi kepada tim untuk mengelola sampah ini per satu rumah itu 10.000 saja. Itu rumah tangga yang biasa, lain komplek dan unit usaha. Dan saya kira dengan 10.000 itu kita bisa clearkan dari pelaku pemungut sampahnya, bisa kita ambil dari situ gajinya, kemudian untuk pengelolaan sampahnya dan lain-lain.
Mungkin karena tadi Pak Kadis bercerita persoalan pelaku unit usaha yang ada di Kota Medan ini, itu juga lebih berpotensi untuk kita mengambil restribusi yang sesuai, yang memang sampah mereka itu terkadang, apalagi di Medan Sunggal ini banyak pelaku kafe-kafe yang tak jelas buang sampahnya kemana. Kemarin kami temukan ada satu di Ring Road itu membuang sampah pakai mobil box di Jalan Murai Ujung itu, dan sampahnya itu lebih ke sampah gipsum. Sampah gipsum ini mungkin nanti Pak Hartopo yang paham cara pengelolaannya bagaimana. Jadi mungkin nanti Pak Hartopo melanjutin, karena lebih dahsyat nanti Pak Hartopo. Saya untuk pembuka sampai di situ dulu Pak Kadis. Mudah-mudahan pertemuan ini kita punya pertemuan kelanjutan nanti untuk bagaimana kita bekerja sama untuk mencapai kolaborasi Medan Berkah di Kota Medan ini. Saya kira apa yang menjadi niat kita bersama nanti, efeknya terhadap Pak Wali Kota bisa tercapai angan-angan dan cita-citanya. Dan kita juga nanti berbasis IT, Pak Gadis. Sampah rumah tangga ini berapa kilo sih per hari? Di kelurahan ini per hari berapa kilo? Di kecamatan ini per hari berapa ton? Dan itu nanti kita berbasis sistem, dan itu nanti teraplikasi, dan itu semua se-Kota Medan ini terupdate per setiap hari. Dan itu kita sudah mempelajari sistem aplikasinya. Mungkin dari saya sekian dulu, sambung mungkin Pak Hartopo, kawannya Pak Wali. Demikian. Saya kenalkan, nama saya Hartopo. Sebenarnya saya lihat di dunia pertanian, di pertanian. Karena saya pun juga banyak kegiatan di TPH. Jadi fokus utamanya sebenarnya pembenahan tanah. Jadi struktur tanah yang sudah kita laku tanah sekarang ini sudah jenuh dengan insektisida, fungisida, terus penambat bakteri di tanah, di lokasi tanah yang akan kita tanam itu pun sudah kurang, bakterinya sudah berkurang. Jadi beda dulu tahun 80-an yang belum mengenal NPK, kimia semua. Jadi produktivitas pun sekarang walaupun kita tingkatkan tidak akan meningkat, tetap turun produksi. Ada beberapa perlakuan yang telah saya buat untuk di daerah Kecamatan Medan Johor. Itu sistem vertikultur, memanfaatkan limbah rumah tangga yang organik, itu dibikin ekoenzimnya, kemudian ember-ember catnya, ember bekas cat yang besar yang 25 kilo kita secara bertingkat, karena kan kalau perkotaan ini kan lahan terbatas, tapi bisa cabai kita tanam, terong bisa tanam, kangkung dengan satu pot, satu wadah. Ya sistemnya seperti hidroponik. Kalau hidroponik kan biaya kosnya besar, tapi ini kan dari limbah organik, misalnya sisa nasi, sisa ikan, sisa sampah organik yang di rumah tangga itu. Biasa kalau kita kan sampah itu selama ini pada sudah dibikin 3 tempat, yang organik, yang anorganik, yang bisa didaur ulang. Nah, tapi tidak dilakukan sampai sekarang ini kan. Hanya sekedar saja gitu. Kalau kita lakukan di kalangan rumah individu dulu. Nah, sekarang kalau bisa pilot projectnya, kalau saya sekarang di Sukamaju itu di kelurahan sudah bikin ada handphonenya, sudah berkembang. Alhamdulillah kemarin waktu Penas di Padang dari Kementerian Pertanian dapat penghargaan dan jadi terfavorit lah. Itu manfaatkan limbah-limbah, dan mereka beranggapan gimana bakteri itu bisa berkembang dengan alga dan jamur jadi satu, dan untuk meningkatkan produksi sayuran. Orang kan berpikir untuk memberikan urea, HCl, fosfor gitu. Tapi kita manfaatkan limbah, rupanya sampah itu banyak gunanya gitu. Jadi ya mungkin ya sampah-sampah rumah tangga jadi salah satu produksi rumah tangga, istilahnya bisa cabai nggak beli lagi, untuk lingkungan kecil dulu ya,
Jadi itulah yang sedang saya lakukan dan saya terus lakukan. Terus ini juga ada beberapa bakteri yang kita kembangkan. Kemarin juga ada kesalahan SOP, kemarin sempat tangan juga apa, tapi lagi diuji lab USU. Karena lab USU kan udah mulai ada sertifikat untuk pengujian, karena dulu kan hanya untuk riset aja. Tapi rupanya USU sekarang harus bisa riset itu diberikan manfaat ke masyarakat luas. Jadi bukan untuk hanya bentuk skripsi aja atau tesis, jadi harus dipublikasikan. Karena kemarin juga saya sudah bertemu dengan BRIDA, Badan Riset Inovasi Daerah. Ternyata risetnya Sumatera Utara, Kota Medan itu peringkat 20 dari bawah, bukan dari atas, Pak, dari bawah. Se-Indonesia, Kota Medan itu ada di Dispenda kan, di belakang itu. Jadi orang itu pada bilang, Pak potonglah apa penemuan. Saya bilang, penemuan lihat aja di Google, di internet itu ada semua. Sekarang USU itu ada Pak Tulus itu yang dikit-dikit di hak paten, dikit-dikit di hak paten. Nah, kalau dikit-dikit segala sesuatu penemuan di hak paten, jadi orang mau memulai sesuatu jadi itu di hak paten. Kita takut, iya kan? Itu ada plus minusnya lah semuanya memang hak paten itu. Tapi kan kita harus lihat segi manfaatnya untuk masyarakat. Nah, berhubungan dengan lingkungan ini memang sih faktornya itu sangat berhubungan lah semuanya. Jadi harus ada win-win solution ya. Kalau saya sih konsepnya Pak, dari rumah tangga itu sendiri, mencintai dulu lingkungannya. Nah, kayak sekarang saya mengembangkan bakteri di daerah Lubuk Pakam, sawah sudah dilakukan dan produktivitasnya baru sampai umur 2 bulan, perkembangan akar sangat agresif. Nah, itu udah datangin sama orang TPA, Pak ini pelakuannya gimana? Nah, saya bilang petani harus bisa buat bakteri sendiri. Semua bisa buat bakteri. Karena kalau jadi ilmu ditutup, yang untung siapa? Perusahaan kan, yang jual insektisida, fungisida. Tapi masyarakat tetap harus memberikan kos besar lagi. Jadi harus berkembang, harus meningkatkan produktivitas. Ini dibilang Menteri Pertanian sebelumnya, katanya sawah kita produktivitasnya bisa sampai 9,5 ton. Buktikan secara nyata 1 hektar 9,5 ton. Ternyata di lapangan tidak 7 ton, 6,5 ton. Kemana itu? Terakhirnya impor juga kan, kembali lagi ke situ. Semua ada kepentingan sih Pak di dalam, ya dari dunia pupuk yang laku, dari dunia insektisida biar laku. Tapi kan sebenarnya makanya sekarang di pertanian ada BSIP, jadi sertifikasi untuk pupuk organik. Jadi mulai mengembalikan pupuk organik. Nah, pupuk organik itu bisa diolah dari sampah-sampah organiknya kita gitu. Jadi ya kalau bisa ya dari kita sendiri yang berubah. Karena kalau orang lain kan lihat, kalau kayak demplot saya yang di sawah itu Pak, saya tawarkan ke sebelah yang orang taruh, nggak mungkin lah deh. Dengan menambah bakteri, produktivitas bisa naik. Dengan menambahkan alga, jamur, produksi bisa naik. Enggak Pak, kalau mau naik Bapak kasih urea, Bapak kasih makan. Kita kasih makan tapi media tanamnya sudah masam. Karena sudah jenuh, ya kurang lebih 23 tahun dengan pupuk kimia. Ya kalau dibilang sih, ya sesama komunitas organik sebenarnya selalu tolak belakangan antara kimia sama organik. Ya salah satu kan mencari keuntungan gitu. Tapi kalau bisa dua-dua dikombin, ini kan sesuatu yang maksimalnya ya hasilnya ya Pak. Jadi ya kalau perkotaan saya mungkin vertikultur bertingkat. Jadi manfaatkan limbah-limbah rumah tangga sebagai corong tengahnya. Sebenarnya saya juga ada ya, pernah saya kasih juga ke Pak Alamsa. Itu ya, sudah dicontoh, tapi ya namanya kembali lagi ke individu ya. Kalau dia jiwa petaninya tidak ada, gimana untuk ke depan? Nah, ya mungkin itulah. Tapi sampah ini ya jadi problem ya. Ya nggak di negara kita, di luar negeri ya problem juga sampah. Tapi ya gimana kesadarannya? Ya intinya sih dari tingkat sekecil ya, dari TK, SD, SMP. Ya kalau merubah saya perhatiin kalau di
Sungai Kampung Lalang itu asal lewat Sri Gunting, orang naik sepeda motor tuh buangnya kan? Udah watak. Untuk merubah kita kembali lagi perumahan. Ke perumahan itu kalau mau dikutip bayar 25.000, dia mikir sampah saya kan kecil, saya makannya beli bungkus di luar. Nah, sekalian nganter anak buang sampah ke sungai. Tapi ya itu lah, merubah cara berpikir itu kan perlu proses yang panjang. Ya mungkin ya dari lingkungan kecil lah. Mungkin itu masukan saya. Terima kasih. Waalaikumsalam. Makasih ya Pak Topo. Jadi itu video, ini video asal Belanda. Ini TPA kita yang existing sekarang. Ini sudah diperbaiki ya, sudah ditata sedemikian rupa, ya lebih bagus ya. Dan ini telah diakui oleh Kementerian Lingkungan Hidup jauh lebih baik ya daripada mereka lihat tahun sebelumnya. Ya, ini tingginya udah lebih kurang 55 meter Pak. Bayangkan ini sampah semua dari bawah nih kayak gini. Ya ini sudah ditata lebih baik. Sekarang sudah jauh lebih baik, sudah ditanami pohon-pohon ini, bambu-bambu khususnya. Ya. Tapi memang di sini juga ada sisi kehidupan manusia secara sosial. Di sini pemilah sampah, ya pemulung yang dikoordinir oleh beberapa pelaku usaha. Jujur kita pelaku usaha dari belakang. Ya, untuk memilah sampah itu lebih kurang 200 sampai 300 orang. Ya. Itu ini yang sanitary landfill yang baru. Ya. Ini dalam proses persiapan untuk kita manfaatkan. Yang inilah yang TPA non aktif untuk wisata. Ya, boleh di sini wisata ngobrol-ngobrol sambil gathering keluarga, mereka dari LPM mau ngumpul-ngumpul, lihat dari sini proses semua kegiatan yang diaktif tadi. Ya, tapi kami sampaikan di TPA aktif itu ada lebih kurang 200-300 orang. Itu saya dapat info itu dapatnya satu hari kalau kita jam pagi. Nah ini satu orang bisa dapat 200.000 per orang. Dari dia memilah sampah yang masih bisa dimanfaatkan, ya. Nah ini dia. Tapi kita sangat peduli dengan mereka ini. Kalau nggak ada mereka juga kita susah. Ya. Nah ini alat berat kita yang bekerja ini truk sampah kita. Ini yang model compactor. Ya. Ini nanti model tipper, model biasa. Ya. Terus. Nggak ada. Bu Yuk, Bu Suti. Orang ada yang buat kok. Dia kecil tapi unik dia. Itu dari sampah botol. Nah, dari sampah botol dan tutup botol dan Ini tadi dari plastik ini tasnya. Ya. Ya ini kami tua yang bagus, Pak. Iya. Ini dari juga dari pelaku. Ini kami berikan kepada setiap kami kegiatan seminar semua. Wajib recycle. Tak boleh bahan-bahan lain. Tak boleh. Ya. Ini pun minum yang nggak boleh pakai itu. Ya, ini ada satu lagi. Boleh pakai botol aqua tidak Boleh botol aqua ya, Bu. Iya. Ini sama siapa ya? Nah, sama ibu. Ah, ibu ini. Saya mau kaji sama sekretaris. Belum ada istri, Pak. Sama siapa nih? Ibu. Ya, monggo. Ya. Ya. Oke. Ya, makasih. Ini serahin, Bu. Mana? Kita punya kasih, walaupun kecil, walaupun Sedalam dampingin. walaupun Ah, kecil. ya. Nah, ini dari tutup botol. Botol ya. Tutup botol dan Oh iya. tali rajut yang buang-buang. Oh, oke. Ya. Ya. Tuhan kunci ya. Dr. Eli di PKK. Iya, Ketua Pokja 4. Istri saya dokter Pak, spesialis mata, khususnya mata bitter, mata kanan. Bapak ini ya. TPA terjun juga kita lampu pakai solar cell. Iya. Rumah tangga apa udah bisa Pak? Ya. Untuk rumah tangga udah bisa Pak? Udah. Bisa.
Panel surya. Nanti pembeliannya kan itu kan kita pengadanya e-katalog. Harus masukkan pakai e-katalog. Ya. Jadi kita mesannya udah gampang. Ya, nanti kita melalui Bapak ini kan. Karena kan ada pertanggungjawabannya, Pak. Ya. Iya. Bapak, foto. Ayo. Kita lagi lihat ke sini, Pak. Lihat ke sini, Pak. 1 2 4 sekali. Bang, semangat, Pak. 1 2. Oke. Pertama ya tentunya kami sangat senang lah kita bisa komunikasi, diskusi ya. Karena sebenarnya tujuannya sama dan kami sangat bangga atas kehadiran LPM ini dan kita bisa kerjasama ya, kolaborasi kita untuk kepentingan masyarakat banyak. Dan itu memang programnya Pak Wali, bagaimana kita bisa dengan stakeholder bisa bekerja sama lebih baik. Tujuannya kayak kita sekarang di LH, bagaimana kita menata kebersihan Kota Medan, bukan hanya dari segi sampah yang kita lihat sekarang secara nyata, tetapi juga secara menyeluruh. Ya, jadi dengan kedatangan LPM ini kami senang lah, bangga lah. Ya, saya artinya program saya terbantu, ya kan? Ya, dengannya datangnya bapak-bapak semua, ya. Jadi Bang, terima kasih banyak. Abang selalu berikan kesehatan dan kesempatan dan makin maju. Iya. Terima kasih buat semua. Ya. Oke, terima kasih kita dari LPM Medan tentunya banyak ucapan terima kasih kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan yang telah menerima kami beraudiensi, yang mana kami dari LPM Kota Medan banyak menerima informasi awal dalam mengelola lingkungan hidup, baik itu pencemaran lingkungan hidup yang kita lihat dari tayangan-tayangan tadi yang telah disampaikan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup, itu banyak sekali yang ternyata Kota Medan perlu berbenah lebih bagus lagi. Terutama tadi ditekan oleh Pak Dinas, yaitu tentang lingkungan hidup itu di sungai, yang mana masyarakat sampai saat ini perlu diberikan edukasi tentang membuang sampah di lingkungan sungai agar ini segera cepat diatasi. Tentunya LPM menyahut, menyikapi dengan positif. Kami akan membuat tim memberikan edukasi kepada masyarakat agar masyarakat tidak membuang sampah di sungai. Itulah sekilas, walaupun masih banyak lagi ternyata yang harus dikerjakan dalam berkolaborasi dengan Dinas Lingkungan Hidup, terutama LPM Kota Medan. Saya rasa itu. Terima kasih. Bang, jadi terima kasih banyak Bang, sukses terus untuk LPM Kota Medan. Terima kasih banyak.